Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 6 SIP 2, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian akuntansi. Yang pertama itu topik. Topiknya itu ada makna riset, pendahuluan, teori dan hipotesis, metode penelitian, analisis data, dan penulisan daftar pustaka. Nah, metode ilmiah secara umum. Metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis kemudian dibuat suatu kesimpulan, apakah menerima hipotesis atau menolak. Nah, di sini ada susunannya, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis itu diuji hipotesisnya dan membuat kesimpulan. Nah, di sini membuat kesimpulan itu menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama, latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jika ada. C. Metodologi penelitian. Pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data atau memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Teknik analisis data memberikan penjelasan teknik analisis atau diuji statistik. Yang perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten. Rancangan desain, desain penelitiannya. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama itu populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, dan keempat itu metode analisis data. Nah, definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di sini ada macam-macam skala pengukurannya. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang dimana angka tidak memiliki makna kecuali harus berbagai pembeda. Nah, terus yang kedua, skala ordinal adalah skala ini memiliki makna rating. Contohnya juara 4, juara 3, juara 2, juara 1. Dan yang ketiga itu skala interval atau Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, yang keempat itu skala rasio. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ROA sama dengan laba bersih dikurang aset total. Nah, populasi teknik sampling, yaitu teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi
Yang A, simple random sampling. Dikatakan simple sederhana karena pengambilan sampel berupa populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang B, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota untuk unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan untuk populasi pegawai itu berstrata. Yang C, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Contohnya, misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu sedikit dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang D, cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara atau provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap orang atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, terbagi jadi 3, yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Sampel kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang punya ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang D, sampel purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang E, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir, snowball sampel adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding. Makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Nah, analisis data dalam penelitian. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden dan mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.